Perkenalkan, nama saya Angeli Rifka Maramis, NIM 20208044, membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan pendidikan kejuruan. Materi kali ini adalah perkembangan pendidikan teknologi dan kejuruan. Soal nomor 1, bagaimana sejarah perkembangan pendidikan teknologi dan kejuruan di Indonesia? Nomor 2, bagaimana perbandingan sistem pendidikan teknologi dan kejuruan di luar negeri? Yang pertama, sejarah perkembangan pendidikan teknologi dan kejuruan di Indonesia. Di Indonesia, perjalanan pendidikan kejuruan telah diselenggarakan cukup panjang. Perkembangan pendidikan sepanjang sejarah di Indonesia telah ditulis secara lengkap oleh Dedi Supriyadi. Berikut disampaikan secara ringkas perkembangan pendidikan kejuruan sebagaimana ditulis Dedi Supriyadi. Secara garis besar, sejarah pendidikan kejuruan dapat dikelompokkan menjadi 4 zaman, yaitu ketika sebelum kemerdekaan, awal kemerdekaan, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Sejarah pendidikan teknik dan kejuruan di Indonesia diawali dengan didirikannya Sekolah Pertukangan Abaj School van Soer Prabaja tahun 1853 oleh pihak swasta. Pada tahun 1856, pemerintah Hindia Belanda mendirikan pendidikan serupa di Jakarta dengan nama Ambachtsleergang. Kemudian pada tahun 1901 dilanjutkan dengan pembukaan lembaga pendidikan bernama Koningin Wilhelmina School. Pendidikan teknik dan kejuruan tingkat pertama di Indonesia didirikan menjelang akhir masa penjajahan Belanda hingga masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Terdiri atas Ambachtsleergang yang mempersiapkan pekerja-pekerja tukang, Ambachtschool yang memberikan latihan yang lebih tinggi, dan Technische School yang memberikan latihan yang lebih tinggi dan bersifat teoritis. Setelah masa kemerdekaan, banyak sekolah peninggalan Belanda menjadi sekolah yang khusus untuk kepentingan yang sangat dibutuhkan bangsa Indonesia. Sekolah yang menjadikan lulusannya punya keterampilan, ilmu, dan dapat langsung bekerja dengan kemampuan yang mereka dapati dari sekolah itu. Pada masa kemerdekaan, Ambachtsleergang dikenal dengan sekolah pertukangan, Ambachtschool menjadi sekolah pertukangan lanjutan, dan Technische School sebagai sekolah teknik. Pada masa Orde Lama, perkembangan pendidikan kejuruan di Indonesia dimulai pada 1950. Arah pendidikan pada waktu itu cenderung mengarah kepada aktivitas politik praktik karena pergolakan politik saat itu. Pendidikan kejuruan belum memiliki fokus yang jelas sebagai pendidikan untuk kerja. Selanjutnya, pendidikan kejuruan diawali tahun 1964, di mana pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan kurikulum 1964 dengan bobot pembelajaran praktik kejuruan hanya 5% sampai dengan 20%. Pada masa Orde Baru yang diawali tahun 1965, pembangunan pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang berpancasila, dan pembinaan sistem pendidikan nasional disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sehingga menghasilkan calon tenaga kerja yang diperlukan untuk pembangunan. Pendidikan teknik dan kejuruan pada Pelita 1, pemerintah Republik Indonesia menempatkan pembangunan pendidikan teknologi sebagai bagian integral rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita untuk mengisi kebutuhan terhadap tenaga kerja teknik. Tahun pertama Pelita 1 dimulai dengan pembangunan 8 STM pembangunan dengan dukungan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia sendiri. Tahun kedua Pelita 1, pembangunan pendidikan teknik ditingkatkan lagi dengan membangun 5 Technical Training Center atau Balai Latihan Pendidikan Teknik BLPT dengan pinjaman dana dari World Bank dan bantuan tenaga ahli dari UNESCO serta pemerintah Inggris. Tahun keempat Pelita 1 diadakan proyek peningkatan mutu pengajaran teknik atau PMPT dengan sasaran utama mendukung peningkatan mutu guru teknik pada proyek-proyek STM, pembangunan, dan BLPT.
Sejalan dengan perkembangan yang semakin intensif, pembangunan pendidikan teknik selanjutnya dibentuk kelembagaan yang disebut TTUC atau Technical Teacher Upgrading Center. Perubahan mendasar pada kebijakan pendidikan pada Pelita II dengan dirumuskan kurikulum 1976-1977 yang memiliki ciri jumlah jam praktik yang ditingkatkan dari 10% menjadi 30-50%. Kurikulum 1976 ditetapkan sebagai pengganti kurikulum 1964 dengan tujuan pendidikan kejuruan diarahkan untuk penyiapan peserta didik memasuki lapangan kerja saja atau terminal, dan lulusan sekolah kejuruan tidak dikaitkan secara jelas dan kompetensi atau tingkatan keahlian yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Jenis dan bidang atau program keahlian pada pendidikan menengah kejuruan mulai berkembang meliputi kelompok teknologi industri, teknologi pertanian, ekonomi dan perdagangan, teknologi kerumah tanggaan, dan kejuruan kemasyarakatan. Kebijakan mendasar terjadi pada tahun 1977, di mana sebagian sekolah lanjutan tingkat pertama SLTP kejuruan dialih fungsikan menjadi sekolah menengah atas SMP. Selanjutnya, pendidikan kejuruan lebih efisien dilaksanakan pada tingkat menengah. Kebijakan dasar pembangunan pendidikan pada Pelita III mencakup peningkatan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang yang memerlukan berbagai jenis keahlian serta efisiensi kerja. Kebijakan pendidikan kejuruan dilanjutkan dan ditingkatkan melalui usaha-usaha pembinaan secara fungsional dan terintegrasi. Pendidikan kejuruan merupakan bagian integral dari proses pembangunan ekonomi bangsa secara berkelanjutan dengan orientasi dunia usaha dan industri yang langsung melakukan aktivitas ekonomi, seperti industri produksi dan berbagai industri jasa. Sistem pendidikan kejuruan harus mampu menghasilkan tenaga kerja untuk kepentingan dunia usaha dan industri. Pengembangan pendidikan kejuruan pada Pelita III didasarkan pada latar belakang dan prinsip-prinsip yang sama pada Pelita I dan II, serta menekankan konsolidasi dan aktualisasi peningkatan mutu, relevansi pendidikan kejuruan, dan perluasan kesempatan pendidikan kejuruan melalui pembangunan SMK baru. Sistem pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang yang memerlukan jenis-jenis keahlian dan keterampilan. Akses pendidikan dan peningkatan mutu diperluas dan dipercepat untuk memenuhi kebutuhan SDM yang terampil, kreatif, inovatif. Kebijakan mendasar pada Pelita IV adalah adanya kampanye pendidikan kejuruan untuk menarik minat masyarakat terhadap pendidikan kejuruan. Kampanye ini berhasil baik, tetapi sayang tidak diikuti konsolidasi mutu dan relevansi. Perubahan pendidikan kejuruan yang menonjol adalah adanya penyempurnaan kurikulum 1976 menjadi kurikulum SMK 1984 yang berkarakter 1. Tidak bersifat terminal, memberi peluang lulusannya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. 2. Teori dan praktik kejuruan terintegrasi. 3. Menekankan pada proses pendidikan. 4. Ada program inti 60% dan program pilihan 40%. Program inti bersifat common ground harus diikuti oleh semua peserta didik, sedangkan program pilihan untuk peningkatan profesionalisme disesuaikan dengan bakat, minat, dan kebutuhan lingkungan. 5. Proporsi jam matematika masih juga kecil, belum memenuhi kebutuhan minimal untuk pengembangan ilmu di perguruan tinggi. Pada Pelita IV, pendidikan kejuruan telah mengupayakan peningkatan daya tampung, akses, peningkatan mutu dan relevansi. Kelemahannya ada pada konsolidasi akibat penambahan jumlah peserta didik, sehingga kemampuan sekolah tidak sebanding dengan respon masyarakat yang mengikuti pendidikan di SMK. Belum ada pengembangan kerjasama antara SMK dengan industri. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan sepenuhnya dilaksanakan di sekolah, sehingga wawasan lulusan terhadap industri tidak ada sama sekali. Model ini disebut supply-driven dan school-based approach. Pengembangan kerjasama antara dunia pendidikan kejuruan dengan dunia usaha dunia industri atau DUDI, dan penyesuaian jumlah, jenis, dan mutu lulusan SMK dengan
kebutuhan industri. Pengembangan sekolah seutuhnya dilakukan dengan pembenahan kurikulum SMK yang mengarah pada 3 komponen, yaitu 1. Pembentukan watak Indonesia secara normatif, 2. Komponen keterampilan dasar, dan 3. Komponen keterampilan produktif yang mengikuti kebutuhan pasar kerja dan dikelola secara pragmatik. Agar dapat mengikuti tuntunan pasar kerja sekolah SMK, perlu memperhatikan penyelenggaraan pendidikan bersama institusi pasangan dan pendirian unit produksi di sekolah. Pada akhir pelita 5, kebijakan pendidikan kejuruan pada garis-garis besar haluan negara atau GBHN 1993 menetapkan kualitas pendidikan perlu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntunan perkembangan pembangunan. Kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dalam rangka pendidikan dan pelatihan terus ditingkatkan untuk pemenuhan tenaga kerja yang cakap dan terampil. Konsep link and match dikenalkan pada tahun 1993-1994 sebagai wawasan pengembangan sumber daya manusia, masa depan, mutu dan keunggulan, profesionalisme, nilai tambah, serta efisiensi. Keberhasilan pendidikan di SMK diukur dengan rate of return dan tidak cukup diukur dengan social return. Kebijakan pendidikan kejuruan masa Orde Reformasi diletakkan pada pengembangan SMK menjelang 2020, di mana industri berperan aktif dalam pengembangan standar kompetensi, penyusunan bahan ajar, pengujian dan sertifikasi. Sertifikasi dilaksanakan berdasarkan keterampilan berbasis kompetensi. Pada tahun 2004, ada kebijakan pergantian kurikulum SMK 1999 dengan kurikulum berbasis kompetensi kurikulum SMK 2004. Berdasarkan Permendiknas nomor 22, 23, 24, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengeluarkan pedoman penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang mulai digunakan pada tahun 2007. KTSP adalah kurikulum berdiversifikasi sesuai kebutuhan daerah dan satuan pendidikan. Kurikulum ini lebih memberi peluang mengakomodasi kebutuhan daerah. Perubahan pengelolaan kurikulum pendidikan SMK dari yang semula sentralistik menjadi desentralistik masih banyak kendala. Kesempatan pengelolaan secara desentralistik belum ditanggap sebagai peluang perbaikan pendidikan SMK. Justru sebaliknya masih menjadi hambatannya terletak pada kesiapan tingkat satuan pendidikan SMK untuk mengembangkan kurikulum. Yang kedua, perbandingan sistem pendidikan teknologi dan kejuruan di luar negeri. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kemajuan suatu negara. Pendidikan yang baik akan menghasilkan generasi yang baik, sehingga akan berdampak bagi negara dan bangsa yang lebih maju. Setiap negara menyelenggarakan pendidikan sebagai upaya untuk membangun bangsa. Afrika Selatan terletak di bagian selatan benua Afrika, merupakan negara yang fokus pada sektor pendidikan untuk memajukan negaranya. Sistem pendidikan teknologi dan kejuruan di Indonesia. Sesuai dengan sistem pendidikan nasional di Indonesia, penyelenggaraan pendidikan dapat dibedakan dalam 2 kelompok pendidikan, yaitu 1. Pendidikan akademik dan 2. Pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan penyelenggaraan program pendidikan yang bertujuan mempersiapkan peserta didik mengembangkan potensi akademik untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan profesional merupakan penyelenggaraan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik meningkatkan kompetensi sesuai bidang keahliannya. Pendidikan profesional ini termasuk dalam kategori penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi dunia kerja. Sistem penyelenggaraan pendidikan berorientasi dunia kerja di Indonesia terdapat 2 istilah pendidikan yang digunakan, yaitu pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 15 dijelaskan pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Sedangkan pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan
peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Dengan demikian, pendidikan kejuruan merupakan penyelenggaraan jalur pendidikan formal yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan tingkat menengah, yaitu pendidikan menengah kejuruan yang berbentuk sekolah menengah kejuruan (SMK). Pendidikan vokasi merupakan penyelenggaraan jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pada pendidikan tinggi, seperti politeknik, program diploma, atau sejenisnya. Uraian di atas menunjukkan bahwa pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi merupakan penyelenggaraan program pendidikan yang terkait erat dengan ketenagakerjaan. Menurut Sabto Kuntoro, sebagaimana dikutip Soeharsono, hubungan antara jenjang pendidikan di sekolah dengan ketenagakerjaan dapat diilustrasikan seperti gambar di bawah ini. Gambar di samping adalah piramida ketenagakerjaan dan jenjang pendidikan sekolah. Ditunjukkan secara jelas orientasi pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Lulusan dari jenjang pendidikan akademik tidak dapat secara langsung memasuki dunia kerja. Mereka harus melewati satu tahapan pendidikan yang membekali kompetensi sesuai dengan tuntunan pasar kerja. Lulusan pendidikan profesional dapat secara langsung siap memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya dan dapat mengembangkan keprofesionalannya melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian, proses penyelenggaraan jenjang pendidikan menengah untuk sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sekolah menengah atas (SMA) tentunya sangat berbeda dalam mempersiapkan lulusannya. Program pendidikan SMK harus mampu menyesuaikan perubahan yang terjadi di dunia kerja maupun perubahan teknologi yang semakin cepat. Menurut Murniati dan Nasir Uman, berpendapat bahwa pendidikan kejuruan memiliki kaitan langsung dengan proses industrialisasi, terutama bila dikaitkan dengan fungsinya memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan dapat dihandalkan, serta memiliki visi dan perhatian yang sungguh-sungguh kepada pengembangan teknologi. Dari sisi ini, sekolah kejuruan menempati sisi strategis dalam rangka penyiapan tenaga kerja yang terlatih dan siap kerja, ready for use. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan memiliki landasan sebagai legitimasi bahwa pendidikan ini memiliki dasar yang kuat untuk diselenggarakan agar dapat dikembangkan secara berkesinambungan. Landasan-landasan tersebut meliputi landasan hukum, landasan filosofi, dan landasan keilmuan. Sistem pendidikan teknologi dan kejuruan di luar negeri. Komparasi pendidikan kejuruan di negara lain perlu diketahui sebagai bahan kajian kelebihan dan kekurangan terhadap penyelenggaraan pendidikan kejuruan di Indonesia. Berikut ini disampaikan secara garis besar cuplikan dari Wikipedia, kajian pendidikan kejuruan dari beberapa negara yang telah lama menyelenggarakan pendidikan kejuruan. Sistem pendidikan teknologi dan kejuruan di Australia. Sistem pendidikan teknologi dan kejuruan di Australia. Sebagian besar pendidikan kejuruan di Australia merupakan pendidikan kejuruan dan pelatihan Vocational Education and Training (VET) dengan organisasi pelatihan yang diselenggarakan setelah pendidikan menengah post-secondary atau setara dengan jenjang pendidikan tinggi. VET diselenggarakan oleh pihak pemerintah dan swasta. Technical and Further Education atau TAFE merupakan sektor pendidikan dan pelatihan terbesar di Australia. TAFE menyediakan berbagai macam program studi pendidikan tinggi kejuruan, sebagian besar program kualifikasi di bawah National Training System, Australian Qualification Framework, dan juga Australian Quality Training Framework. Perguruan tinggi TAFE dimiliki, dioperasikan, dan dibiayai oleh masing-masing negara bagian dan teritori. Sistem pendidikan teknologi dan kejuruan di Belanda. Hampir semua lulusan sekolah menengah pertama memasuki pendidikan menengah atas dan sekitar 50% dari lulusan melanjutkan salah satu dari 4 program kejuruan antara lain teknologi, ekonomi, pertanian, pelayanan sosial, dan kesehatan. Masa studi program-program ini bervariasi dari 1 sampai dengan 4 tahun. Siswa yang telah menyelesaikan tingkat 2, 3, dan 4 memperoleh sertifikat awal.
Start Qualification dan berhak untuk memasuki pasar tenaga kerja. Program pendidikan kejuruan ditempuh melalui 2 jalur, yaitu jalur magang Beroeps Begeleidende Lerweng BBL dengan alokasi waktu minimal 20% di sekolah, dan jalur sekolah Beroeps Opleidende Lerwang Bol dengan alokasi waktu maksimal 80% di sekolah. Siswa yang menempuh program BBL magang biasanya menerima upah dan subsidi dalam bentuk pengurangan pajak atas upah magang tersebut, Wetvermindering Afdracht. Lulusan pendidikan kejuruan tingkat 4 dapat langsung melanjutkan pendidikan ke lembaga pelatihan dan pendidikan profesi yang lebih tinggi, Hoger Beroeps Onderwijs. Sistem pendidikan teknologi dan kejuruan di Jerman. Sistem pendidikan kejuruan digunakan oleh negara-negara yang menggunakan bahasa Jerman seperti Austria, Swiss, dan Italia. Sistem pendidikan kejuruan Jerman disebut Duale Ausbildung atau lebih dikenal sebagai dual system atau pendidikan sistem ganda. Pendidikan sistem ganda dilaksanakan dengan menggabungkan magang di sebuah perusahaan dengan pendidikan kejuruan di sekolah kejuruan dengan prinsip pembelajaran siswa belajar praktik langsung di perusahaan dan beberapa hari dalam seminggu siswa mendapat pelajaran di sekolah. Pendidikan kejuruan dilaksanakan berdasarkan undang-undang atau Berufsausbildungsgesetz yang disahkan pada tahun 1969, di mana yang sistem pelatihan kejuruan diatur secara terpadu di bawah tanggung jawab bersama antara negara, serikat buruh, asosiasi, dan kamar dagang dan industri. Sistem pendidikan kejuruan Jerman ini populer pada tahun 2001. 2/3 dari generasi muda berusia di bawah 22 tahun sudah mulai mengikuti program magang dan 78% dari mereka dapat menyelesaikan program magang. Pada tahun 2004, pemerintah menandatangani perjanjian dengan serikat industri bahwa semua perusahaan industri harus melaksanakan program magang, kecuali perusahaan atau industri kecil. Sistem pendidikan teknologi dan kejuruan di Inggris. Sistem pendidikan kejuruan di Inggris pada awalnya dikembangkan secara bebas oleh negara dengan lembaga-lembaga yang memberikan pembelajaran teknis. Undang-Undang Pendidikan tahun 1944 ditetapkan sistem tripartit antara sekolah kebahasaan, sekolah menengah teknik, dan sekolah menengah modern. Data dapat diketahui pada tahun 1975 hanya 0,5% siswa masuk sekolah kejuruan dibandingkan 2/3 kelompok usia sama di Jerman. Untuk mempromosikan dan memperluas pendidikan kejuruan, pada 1970-an, Dewan Pendidikan Teknologi dan Bisnis didirikan untuk memberikan penghargaan pada pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi, terutama pendidikan diploma, colleges. Pada 1980-an dan 1990-an, pemerintah mempromosikan skema pelatihan pemuda, Youth Training Scheme, kualifikasi kejuruan nasional, National Vocational Qualification, dan kualifikasi kejuruan nasional umum, General National Vocational Qualification. Namun, pelatihan pemuda dipinggirkan dan generasi muda lebih menyukai pendidikan di sekolah. Pada tahun 1994, diperkenalkan konsep pemagangan modern yang memberikan pelatihan berkualitas pada pendidikan berbasis kerja, dan dengan kebijakan ini jumlah peserta magang terus meningkat setiap tahun. Sistem pendidikan teknologi dan kejuruan di Korea Selatan. Sekolah menengah kejuruan di Korea Selatan menawarkan 5 bidang keahlian, yaitu pertanian, teknologi keteknikan, bisnis, maritim, dan pendidikan kesejahteraan keluarga, home economics. Semua siswa pada tahun pertama jenjang pendidikan menengah melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum nasional. Selanjutnya, pada tahun kedua dan ketiga, ditawarkan pelatihan yang relevan dengan keahlian mereka. Beberapa program siswa harus mengikuti pelatihan di tempat kerja melalui kerjasama antara sekolah dan dengan pekerja di tingkat lokal. Saat ini, pemerintah mempelopori Vocational Master School di nama pelatihan di tempat kerja
merupakan bagian penting dalam pengembangan program pendidikan. Jumlah siswa sekolah menengah kejuruan terus menurun, dan untuk meningkatkan daya tarik siswa untuk memasuki pendidikan menengah kejuruan, pada tahun 2007, pemerintah Korea mengubah nama sekolah menengah kejuruan menjadi sekolah menengah profesional atau Professional High School, dan memberikan kesempatan kepada lulusan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, baik universitas maupun college. Pendidikan kejuruan dan pelatihan pada tingkat pendidikan tinggi ditawarkan oleh college dengan masa studi 2 dan 3 tahun dan politeknik. Demikian presentasi video pembelajaran saya. Jika ada kesalahan tutur kata atau kesalahan di PowerPoint, mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih.